pas mau pulang tuh ketemu calo tiket. Si bapak itu tadi. Si bapak itu, jadi katanya betah kok pulang. Jadi nggak nyampe 1 jam, masuk lagi. Di sana tuh berasa sebentar, ternyata pulang 9 hari. Yuk kita bersuara. Sugeng rawuh di Voice Podcast. Terima kasih Gay, Teteh. Makasih udah diundang. Dengar kata rawuh itu agak gimana nggak? Kalau secara pribadi agak merinding. Jadi jarang nyebutin secara pribadi. Mungkin kalau temen sering nyebutin, cuman kalau secara pribadi jarang. Itu kan biasa bahasa Jawa. Iya. Selamat datang. Ya, Betul. biasa. Tapi kalau orang ngomong sugeng rawuh biasa aja. Biasa aja. Cuman kalau menyebut kata rawuh doang, mulai deh. Langsung teringat sesuatu hal yang menurut saya pribadi gitu. Klik gitu, udah langsung bek gitu. Beg tuh dek gitu kayak. Iya, Gitu. kayak langsung ingat sesuatu yang kelam hal gitu. Kok kelam sih? Bukannya kan ini kita aku cerita dulu sedikit kan Mas Awe itu 2006 ya. Ya. Mulai masuk ke desa Rawuh itu ya 2006. 2006. Terus udah gitu di situ gini deh, daripada aku yang cerita mendingan Mas Awe. Singkat cerita gitu ya. Singkat 2006 cerita, ya. apa yang terjadi waktu itu Mas Awe umur berapa? Dan ya peristiwanya itu sampai mendengar kata rawuh sampai membuatmu merasa deg gitu tuh. Oke. Jadi Rawuh itu sebetulnya emang bukan nama sebetulnya gitu. Nama sebenarnya yang terucap atau yang menjadi tagline sebuah nama, sebuah tempat. Tapi Rawuh itu kata yang tersebut oleh beliau dan saya saat itu. Beliau tuh coba yang udah nonton videonya mungkin paham ya. Tapi kalau yang belum nonton, beliau ini siapa, di mana, bagaimana gitu. Oke, berarti coba Awe gambarkan dari awal ya. Jadi tahun 2006 tuh Awe naik gunung kan. Singkat cerita naik gunung ke Gunung Slamet. Lewatnya jalur Bambangan, basecamp Bambangan. Waktu itu berdua sama temen namanya Adin. Beliau udah almarhum sekarang, di tahun 2010 udah meninggal. Pada saat Awe melakukan pendakian gunung itu pas selesai UAS, ujian akhir mahasiswa dulu. Dulu ambil D3, itu kuliah, belum wisuda, cuman transkrip nilai sudah ada. Oh, kita kayaknya lulus nih, terus berangkat udah tenang gitu. Ya. Udah tenang, terus kita berangkat naik gunung. Nah, 2006 itu naik turun tidak ada masalah sih sebetulnya. Hanya saja banyak sekali mitos atau cerita-cerita rakyat gitu kan, urban legend bahwa di Samarantu itu menyeramkan. Samarantu itu adalah tempat atau pos sebagai gerbang antara dunia nyatanya manusia dan gerbang gaibnya. Makanya disarankan untuk tidak stay atau tidak camp di situ gitu. Nah, waktu itu Awe sama Adin tuh ngecamp di situ bukan karena nantang sih Kak, cuman karena informasi dari teman-teman yang di atas itu pos 5 penuh. Jadi sebelum sampai pos 5 kita ngecamp di pos 4, kebetulan Samarantu. Nah, ternyata nggak ada apa-apa sih di situ kan. Nah, turun itu sampai pos 1 aman. Nah, satu malam di sana, terus turun dari pos 1 menuju ke bawah tuh ya Awe sama Adin kan jalan santai biasa. Terus Adin tuh bilang, "Weh, gue duluan ya," dari gitu. Santai-santai lah. Ini nih megang-megang perut dia ngasih kode gitu. Oh ya udah, nanti gue nyusul. Panggilan alam gitu kan. Akhirnya dia turun duluan. Nah, begitu dia turun duluan tuh Awe ya jalan belakangan kan agak santai. Namanya pendaki ya normal pada saat jalan luas, jalur mau ngambil lewat mana aja kan, mau lewat sisi kanan, sisi kiri, lewat mana aja kan bebas ya. Nah saat itu ngelihat ada pohon pinus, kan itu pinusan semua. Tapi lucu gitu, bentuknya kayak 2, terus ada cabangnya tuh, tinggi cabangnya itu sama. Kayak ngebentuk gerbang selamat datang gitu. Ya iseng aja karena mungkin sebelah kanan terjal, Awe ngambil sebelah kiri. Nah begitu masuk sebelah kiri tuh kayak dep. Kuping tuh kayak dari kita dari ketinggian naik pesawat terus tiba-tiba peng gitu. Cuman nggak sakit, cuman hilang aja. Kok nggak dengar apa-apa ya. Terus saya coba nengok ke belakang, kok pendaki yang di belakang nggak ada gitu kan. Perasaan tadi ada pendaki. Asli nggak ada sama sekali? Nggak ada. Terus nggak penasaran mundur lagi? Nggak, karena pikiran Awe mungkin lagi istirahat gitu aja. Terus jalan udah terusin. Nah begitu jalan terusin, nemu nemu 2 buah rumah. Di kanan dan di sisi kiri, tengahnya jalan gitu kan.
Saya berpikir harusnya kalau base camp Bambangan itu bukan langsung rumah, ladang dulu lah, sawah dulu, ladang dulu baru rumah perkampungan. Udah hafal ya? Udah hafal, nah emang beberapa kali. Loh kok ini rumah dulu gitu kan. Pas Awe ke situ, ada ibu-ibu di depan rumahnya dia tuh kan rumahnya kanan kiri tengah jalan. Awe lewat, ibunya di kanan dan ibu di kiri melakukan aktivitas yang sama Kak, Teh. Jadi dia kayak nampih, kayak beras tapi agak coklat, bukan beras ya. Nampinya juga bukan pakai tampah, dia pakai kayak papan cuman tipis gitu. Kayak gitu. Ya Awe permisi pun nggak disautin sama mereka. Terus tapi nengok ngeliat tatap mata. Lihat tatap mata. Jadi rumahnya tuh kayak bilik bambu cuman lantainya masih tanah. Atasnya tuh ijuk kelapa gitu. Awe terusin jalan 1 jam, kurang lebih 1 jam apa kira gitu, ketemu pasar. Awe nanya base camp, mereka nggak ada yang jawab. Sampai akhirnya ketemu bawa bapak dengan setelan petani lah biasa. Saya tanya, Pak, base camp kemana? Dia bilang ya lurus aja, kurang lebih 1 jam nanti ketemu. Awe lanjutin, ternyata ketemu yang sama. Artinya ketemu yang sama itu ketemu dengan dua rumah yang tadi, dengan ibu-ibu yang sama. Terus Awe coba lewat lagi, tegur lagi, dia nggak nyaut lagi. Ketemu pasar lagi, Awe tanya lagi sama orang pasar itu, nggak ngomong juga, nggak jawab juga, sampai 3 kali kan. Nah 3 kali itu, nggak cerita 3 kali, Awe pasain ke beliau ngomong bahwa saya pengen keluar Pak, saya pengen pulang, teman saya nungguin gua gitu. Oh ya sudah, kalau kamu mau pulang harusnya kamu tadi belok kanan di pertigaan bukan belok kiri gitu. Pokoknya intinya diantar lah, nanti besok diantar. Ya udah kamu istirahat aja dulu. Nah ini kan ceritanya panjang nih. Panjang banget gitu. Panjang banget ya. Aku nonton videonya aja sampai 2 kali 45 menit. Iya betul. Pokoknya singkat cerita, Mas Awe itu seperti kayak muter, ketemu situ lagi, ketemu situ lagi, dan akhirnya sempat nginep berapa hari? 3 hari. 3 hari. Dan akhirnya berhasil keluar, diantar. Begitu keluar, nih aku resume aja karena aku udah nonton videonya. Begitu diantar keluar, berhasil dan ketemu sama si partner Adin itu. Almarhum. Di situ Adin bilang kan katanya nginep 3 hari tuh. Kata Adin 1 jam. 1 jam. Di situ kaget, bingung gitu. Pikiran Awe kan Adin mungkin sudah lapor atau sudah nyari lagi namanya atau mungkin udah pulang gitu duluan kan? Ya. Cuman karena emang kita tuh bukan anak pendaki yang hilang atau nggak pulang duluan terus udah kita cari, enggak. 1-2 hari nggak pulang, nggak ketemu ya tinggal pulang gitu. Karena emang udah sama-sama yakin bahwa dia bisa lah pulang, dia bisa gitu. Jadi pas dia bilang 1 jam, kok gue udah 3 hari, kenapa dia bilang cuma 1 jam? Enggak terlontar tuh? Enggak. Gue 3 hari kok gitu. Kenapa? Kan itu kayak partner naik gunung bareng yang bisa. Adin tuh orang paling nggak percaya sama hal lagi gitu. I see. Jadi nggak bisa ngobrol sama dia, ya itu dia itu termasuk salah satu orang yang bilang saya gila. Akhirnya cerita ke Adin berapa hari setelah itu? Ya pas pulang, setelah saya 9 hari. 9 hari hilang, bukan 9 hari hilang, 9 hari nggak pulang gitu. Terus akhirnya kita turun sampai Bambangan. Pas mau pulang tuh ketemu calo tiket. Ya, si bapak itu tadi. Jadi katanya betah kok pulang. Akhirnya Awe putusin untuk balik lagi ke sana. Iya, kenapa nggak pulang aja? Pulang dalam arti pulang ke rumah, ke Bekasi gitu. Kenapa balik lagi? Kan inget ada pendaki yang ketemu di sana gitu. Yeah. Maksudnya ingin menyelamatkan mereka, bawa keluar gitu. Kalau menyelamatkan sih mungkin lebih terlalu heroik ya Kak. Cuman penasaran, jatuhnya penasaran kok saya bisa keluar, mereka kenapa nggak mau keluar atau nggak bisa keluar tuh kenapa? Alasannya cuman itu. Kenapa harus dicari gitu? Maksudnya mencari tahu itu tuh kenapa? Kan mungkin kalau saya gitu, udah ketemu angkutan, udah ketemu bis ya pulang aja, nggak mau balik lagi gitu. Basicnya mungkin Awe naik gunung dari tahun 90-an ya Teh. Kalau pendaki zaman dulu tuh ketemu teman di atas udah kayak keluarga. Jadi pas sudah pulang terus ngelihat temen di atas kok kenapa dia nggak bisa pulang ya. Jadi siapa tahu di rumah itu ada yang nungguin gitu. Ya udah, Awe coba balik lagi ke sana. Baliklah ke desa itu. Balik lagi ke desa itu dengan harapan ya sebentar lah, mau 1-2 hari 3 hari di sana paling sejam 2 jam gitu kan, karena pengalaman pertamanya kan begitu. Jadi ya udah taruh keril di base camp, di warung itu titip,
Awe naik ke atas, cuma sebentar kok, nggak nyampe 1 jam. Jadi nggak nyampe 1 jam, masuk lagi. Di sana tuh berasa sebentar, ternyata pulang 9 hari. Oke. Jadi ternyata Awe tuh udah 9 hari nggak pulang ke Bekasi. Perasaan baru sebentar gitu, maksudnya baru 1 hari, kok udah ditunggu 9 hari gitu. Jadi emang waktunya nggak tentu. Jadi udah bolak-balik bisa masuk ke alam yang orang mungkin orang biasa nggak bisa ngerasain atau nggak bisa masuk atau nggak bisa komunikasi atau gimana gitu. Di dalam itu sempat ketemu berapa pendaki di dalam desa itu? Kalau di total mungkin banyak, cuman yang Awe ceritain sempat sekitar 5 orang. Sekitar 5 orang dan mereka nggak ada yang ajak pulang bareng. Ajak pulang bareng, tapi mereka nyerah. Nggak ada yang berhasil keluar bareng, nggak ada. Mas Awe sendiri pokoknya. Pokoknya mereka ya kalau pulang Mas aja, kami sudah betah di sini. Bukannya mereka nggak usaha keluar, usaha setiap jalan keluar, tapi nggak pernah nemu jalan keluar. Muka-mukanya itu yang waktu ibu-ibu ditanya, Bu mau kemana? Ke Blambangan. Ke Bambangan, Desa Bambangan. Aha. Itu mukanya kayak apa sih? Lebih ke datar sih ya. Kalau secara face normalnya kayak manusia umum, Kak. Secara face normal secara manusia umum, cuman ekspresinya datar gitu. Ekspresinya datar aja, nggak melotot ya enggak, menyeramkan juga enggak gitu, menyenangkan enggak, apalagi lucu gitu, tapi biasa aja, datar-datar aja. Kan orang desa biasanya ramah gitu kan, 2 gunung, 2 tanjakan atau apa gitu. Ini enggak jawab. Enggak, tapi di hari yang pas kunjungan kedua sudah berbeda, sudah bisa interaksi segala macam, sudah bisa ngobrol. Wajahnya udah ada, ada ekspresi. Sudah ngobrol segala macam. Yang beda apa lagi kalau misalnya sekarang nih Mas Awe kan udah bisa ngebayangin lagi, oh yang beda tuh apanya, ekspresinya kah, gerakannya kah, atau bahasanya kah? Kan orang-orang kata bilang kakinya nggak napak gitu. Ini perbedaan yang paling, ya mudah-mudahan nanti bisa dilanjut di next mungkin di film atau apa ya. Karena waktu sih Kak, waktu itu di sana malamnya sebentar, gelapnya sebentar. Berasa sebentar atau berasa secara sebentar. Jam mati. Oh jam mati? Jam mati. Dulu handphone nggak bawa? Handphone bawa, cuman kan dulu handphone masih zaman Nokia 5110 Awe dulu pakai. Pisang? Nokia bukan pisang ya, agak panjang ada antenanya. Mati sih. Jadi emang 2 hari naik gunung sudah mati handphone. Jadi emang udah mati total. Jam juga nggak fungsi gitu. Nggak berusaha nyoba nyari colokan, ngecas gitu kan? Kan ada banyak rumah gitu. Nggak ada listrik. Tapi ada? Nggak ada. Listrik nggak ada. Jadi penerangannya pakai? Jadi kalau malam dia kayak otomatis di depan, di setiap satu rumah itu ada 2 penerangan. Satu penerangan depan ruang tamu dan satu penerangan di ruang dapur. Jadi dia kayak bentuknya bambu, cuman kayu terus ininya bambu, terus ada bulatan kayak batok. Jadi kalau sudah serap gelap di sini otomatis blok nyala secara otomatis. Perbedaannya itu waktu dari terang dan gelap itu lebih banyak terang, lebih banyak terangnya. Cuman terangnya nggak ada matahari, maksudnya terang aja tapi nggak kelihatan matahari gitu. Apa awan atau? Ya awan lebih cerah kayak gitu aja. Oke. Indah sih tempatnya. Terus yang paling burung, binatang, hewan, suara-suara kodok gitu? Ada. Cuman yang paling menurut Awe paling jelas perbedaan pada saat mereka perubahan wujud. Perubahan wujud pada saat kalau misalkan Awe ngitung ya, evaluasi itu kayak model sepertiganya malam lah. Kalau misalkan normalnya 24 jam waktu di dunia itu, kalau Indonesia 12 jam siang, 12 jam malam, itu sekitar jam setengah 2 pagi menjelang fajar, itu ada perubahan wujud dari mereka. Perubahan wujud dari apa menjadi apa? Mulai merinding nih gua. Jadi dari manusia ke separuh hewan, kecuali unggas. Hanya di jam-jam itu? Oke. Kecuali unggas, maksudnya? Maksudnya tidak ada burung, tidak ada ayam di situ. Oke. Yang perubahan wujud itu dari manusia menjadi? Ada yang ular, ada yang kuda, ada yang monyet, macam. Oh gitu. Ada yang ular juga. Ular itu ular totally ular atau wajahnya? Ular, tapi kepalanya manusia. Kepala manusia. Oke, ada ular, ada. Tidak ada tangan, yang punya tangan cuman beliau. Si Bapak Rawuh itu. Yang dia nyebut namanya Rawuh, desanya Rawuh, istrinya namanya Rawuh.
Terus anak-anaknya namanya Rawuh Iya. juga. Makanya kenapa Awe bilang itu Rawuh, sebetulnya kan ada nama betulnya. Ada nama aslinya siapa, cuman tidak diizinkan. Dari bapak itu nyebutnya nama asli desa Nama asli. tersebut. Betul. Oh, Ya, oke. Awe untuk menyebut nama Rawuh saat itu kan bicara, Pak, boleh nggak Awe bercerita hal gitu. Iya, jangan gunakan nama. Oh, oke. Akhirnya kata itu yang muncul. Jadi sebelum cerita ini semua, baik bikin video maupun bikin film, izin dulu. Ini kan sebetulnya kejadian dari tahun 2006 kan, Kak? Iya. Jadi komunikasi hal gitu udah sering dilakukan. Gitu. Maksudnya sering dilakukan sama bapak yang sama? Mm-mm. Berapa kali Mas Awe ketemu? Kan yang di tahun 2006 2 kali tuh, maksudnya dua kali putaran. Terus kemudian tahun berapa lagi? Ada tahun 2009, ada 2009? tahun 2016. 2016? Jadi totalnya kalau misalkan Awe berkunjung ke sana itu ada sekitar 5 kali, Kak. Ketemu dengan bapak itu. Yang Tapi sama. kalau bicara ketemu sih nggak dimanapun, nggak harus berangkat ke sana, Teh. Jadi pada saat kangen gitu, kangen gitu. Serius kangen? Iya, kangen, pengen ngobrol sama beliau tuh, kangen nih sama beliau, pengen ngobrol. Terus ya sudahlah, beli rokok tuh, warung tuh nggak ada di situ sebetulnya kan. Maksudnya beli rokok di dalam kota? Di dalam kompleks, waktu itu di Tangerang. Waktu itu lagi syuting tag video ini, podcast masalah Rawuh. Jadi menuju part 1 ke part 2, break dulu, terus saya beli rokok. Beli rokok tuh saya beli Itu rokok perumahan? di perumahan, namanya perumahan Binong apa Karawaci gitu. Kayak perumahan padat biasa lah. Nah, beli rokok di situ, di pojok gang ada warung kecil. Saya beli rokok, habis saya bayar, saya ambil kan, ya bayar, saya jalan. Kok kayak nggak aneh ya mukanya ya gitu kan. Terus Kayak saya kenal. nengok lagi belakang, warungnya udah nggak ada. Tapi rokok masih dipegang? Rokok dipegang. Au. Sudah, pulang. Itu nggak sempat ngobrol? Enggak, terus balik ke tempat teman-teman lagi take video kan. Beli rokok di mana, Bang? Kok cepet? Itu depan gang. Memang ada warung di situ. Ada di pojokan. Mana ada, itu kan pos satpam. Nggak ada, jadi sibuk gitu. Terus sudahlah, cuman kayak dia. Terus kedua itu sol sepatu. Dulu itu mau ngesol sepatu. Tukang sol datang. Di wilayah di depan di rumah? rumah. Oh, Ngesol Bekasi sepatu. berarti ya? Iya, di Bekasi. Sol sepatu selesai. Dia jalan kok kayak dia ya kan gitu ya. Terus dia berhenti, terus nengok ke belakang, ya face-nya beliau gitu. Cuman tak kejar tuh ya orang biasa. Oh, Orang biasa. sempat dikejar Pak. Iya, terus orang biasa. Tapi mukanya itu? Mukanya dia. Terus nggak ngobrol? Enggak. Pak, kenal saya nggak Pak? Gitu. Enggak, maksudnya begitu dia datang, saya nggak kenal itu siapa. Cuman begitu dia pergi dari depan rumah itu, dia sempat berhenti terus nengok, lihat-lihatan tuh ya dia gitu. Terus langsung saya kejar, ternyata bukan. Tapi tukang sol? Ada. Ada? Tukang sol, Nggak ada. kayak warung gitu? Nggak kayak warung. Terus ketiga juga oke. bakso pernah kayak gitu. Bakso? Tukang bakso. Itu di? Di Bekasi juga di rumah. Aha. Sering kejadian di rumah. Terus akhirnya dari 3 kali kejadian itu, pengen main ke sana. Berangkat lagi lah ke sana. Berangkat lagi ke sana. Terus akhirnya beliau tuh bilang, kalau memang pengen ngobrol, pengen ketemu gitu kan, ya ingat aja, nanti juga ngobrol gitu. Jadi ya ngobrolnya ya bisa aja nanti begitu ngobrol sama Tendi, di sisi kanan ada siapa datang, saya ngobrol sama dia, ternyata itu dia gitu. Oke. Nah, dari sini semua gitu, ada orang yang berhasil keluar, Mas Awe. Ada orang yang nggak berhasil keluar, di dalam terus. Apa pelajaran yang dipetik dari sini? Kalau untuk orang-orang yang naik gunung, mungkin dari yang mereka nggak bisa keluar, apa pelajaran yang bisa dipetik dari situ? Bahwa kalau naik gunung itu jangan begini begitu, akibatnya begini gitu. Kayak random sih ya Teh ya. Maksudnya nggak bisa apapun nanti pandangan atau pendapat Awe juga nggak bisa diambil kesimpulan bahwa itu yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Sama pendapat orang lain pun sama, bahwa nggak mesti pendapat dia bagus itu wajib dilakukan, kan tidak juga. Cuman layaknya kita berkunjung ke tempat yang baru Teh, apalagi kita nggak pernah datang ke situ, kita baru, dan itu hutan gitu kan, yang jelas datang ke rumah orang lah ya. Datang ke rumah orang, gimana sih adabnya gitu kan, entah itu ya permisi ya gulunowun, bersikap sopan. Menurut Awe ya hal-hal itu aja sih, hal-hal itu. Nah, yang lebih tepatnya sih sebetulnya gini Teh, selain adab yang kita jaga ya, adab tata krama, dalam kegiatan pendakian gunung itu kan suatu kegiatan yang punya resiko yang tinggi ya.
Jadi jangan sembarangan, maksudnya jangan sembarangan tuh kita harus benar-benar bisa mempersiapkan diri secara persiapan mentalnya, fisiknya, logistiknya, perlengkapannya. Terus ya jangan gegabah, harus benar-benar tahu gimana sih cara naik gunung yang benar, turunnya di waktu kapan, turunnya harus bagaimana. Jangan sampai pisah dari teman biar nggak disorientasi, kalau nyasar caranya gimana. Nah hal-hal kayak gitu yang harus diketahui sama teman-teman. Agar apa? Agar tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang muncul seperti ini gitu. Oke, apalagi di gunung itu kan jalannya banyak ya, maksudnya Betul, yang ke sini gitu. nanti nembus lagi ke sana Betul. ini. Nah, kalau misalnya nggak hafal-hafal banget bisa Betul. nyasar. Sekarang kan udah banyak jalur yang ditentukan GPS, saja, sudah ada sign-nya kan. Kadang-kadang orang nyoba, lewat sini kali, lewat sini. Nah itu coba-coba itu. Udah selain ngerusak jalur konservasi juga kan resiko nyasarnya juga tinggi gitu. Oke. Apalagi pas turun. Disorientasi medan itu pas turun gitu. Jadi kalau saran Awe, selain adab yang harus benar-benar kita junjung tinggi, persiapan secara real pendakian, dari mulai persiapan mental, fisik, perlengkapan, terus pengetahuan tentang pendakian gunungnya juga emang harus biasa lah gitu, dilatih. Kalau emang belum mampu semua, ya pakai jasa guide aja, pakai jasa guide atau tour, dan cari yang benar-benar yang kompetitor yang baik lah, yang bagus, operator yang bagus. Kapan lagi dalam waktu dekat mau ketemu sama Bapak? Kalau ketemu sih belum tahu, tapi tanggal 6 bulan November. Mau ke Gunung Slamet lagi. Mau ke sana masuk lagi? Nggak tahu kalau masuk sih. Nggak tahu kalau soalnya masuk bisa enggak gitu ya. Lihat momen aja. Oke. Ngajak orang sendiri? Enggak, ramean. Oke, Mas Awe, penasaran pengen nonton filmnya. Siap. Thank you ya Mas ya. Assalamualaikum. Makasih Teh. Waalaikumsalam.